Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, the center of it all. Center of it all. Center of my life. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Say Jesus, Jesus, nothing else matters. You're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Be the center of your church. Jesus be the center of your church. Jesus be the center. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, say Jesus, Jesus. There's power in the name of Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, from my heart to
all about you. From my heart, Yes, from to my heart. the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Be the center of it all. Be the center of it all. Be the center of it all. Just you're the center. Be the center of my life. It's only you, God. It's only you, the center of my life. Hey, thank you, Lord. We wanna thank you, Lord. Jesus, oh hallelujah. You're the center, Lord. You're the center. Yeah, yeah. Just think of one good time that you've been blessed. I'm sure you can find one thing that God has done for you. Now think of one more time that you've been blessed. I'm sure you can find more things to grow your gratitude. Sing a song to the one who's been loving us since forever. Sing a song to the one who's been there our entire lives. Sing a song to the one who's forgiven us for whatever. Sing a song to the Lord and sing it again. Sing a song to the Lord and sing it again. Yeah. Yeah. Just think of one good time that you've been blessed. I'm sure you can find one thing that God has done for you. Now think of one more time that you've been blessed. I'm sure you can find more things to grow your gratitude. Sing a song. Sing a song to the one who's been loving us since forever. Sing a song to the one who's been there our entire lives. Sing a song to the one who's forgiven us for whatever. Sing a song to the Lord and sing it again. Sing a song to the Lord and sing it again. Yeah. Yeah. Sing hallelujah, hallelujah to the Lord and sing it again. Sing it to the Lord and sing it again. Sing it hallelujah, hallelujah to the Lord and sing it again. Sing it to the Lord and sing it again. Sing it to the Lord and sing it again. Sing it to the Lord and sing it again. Sing a song to the one who's been loving us since forever. Forever. Sing a song to the one who's been there our entire life. Sing a song. Sing a song to the one who's forgiven us for whatever. Sing a song to the Lord and sing it again. Sing a song to the Lord and sing it again. Yeah.
Shalom. Hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, kita kembali lagi mengadakan suatu ibadah yang penuh dengan sukacita lewat tautan YouTube, yaitu youtube.com/NWI Church. Dan kita akan melakukan cara seperti ini untuk sementara waktu setiap hari Minggu jam 10 pagi. Bapak Ibu sekalian, kami berharap Anda mengajak seluruh teman dan sahabat, juga keluarga Anda tentunya, untuk bergabung dengan kita semua beribadah bersama-sama lewat tautan ini. Minggu depan, hari Minggu depan akan ada perjamuan kudus yang dipimpin langsung oleh gembala kita, Pastor Robert Sutanto. Kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, dihimbau untuk menyiapkan communion kit, perlengkapan untuk perjamuan kudus seperti anggur, boleh juga diganti dengan teh atau jus. Jika ada roti, crackers, atau biskuit, juga tolong disiapkan Bapak Ibu sekalian. Semua akan dilakukan dari rumah masing-masing untuk perjamuan kudus ini. Dan jika Anda memerlukan perlengkapan perjamuan kudus seperti yang tadi saya sebutkan, Anda tidak memilikinya, Anda membutuhkannya, silakan kirim pesan khusus kepada kami via Instagram atau DM, ya, direct message via Instagram @NWI Church. Sekalian ngasih tahu juga, media sosial yang aktif dari gereja kita, New Wine International Church, ada 2. Instagram @NWI Church dan juga Facebook New Wine International Church. Di sana Anda akan mengetahui lebih banyak lagi mengenai kegiatan yang dilakukan gereja di dalam maupun di luar untuk masyarakat. Dan jika Anda adalah para jemaat yang setia mengikuti ibadah ini, namun belum bergabung dengan suatu gereja atau komunitas untuk bertumbuh di dalam iman, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bergabung bersama kami di New Wine International Church. Caranya juga mudah, silakan mengisi formulir virtual yang ada di layar. Nah, itu sebutnya adalah Connect Card yang ada di nwicijkt.org/connect-card. Ya, gampang sekali, dan kami ingin Anda bergabung bersama dengan kami supaya kita bisa bertumbuh bersama di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah program yang selalu kami perkenalkan kepada publik, khususnya kepada jemaat New Wine International Church, yaitu program yang diberi judul Lebih Dalam Lagi, yang disiarkan secara langsung setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat di akun Instagram gereja @NWI Church. Ini adalah sebuah program tanya jawab, diskusi. Biasanya kan banyak orang yang pengen nanya lagi nih tentang khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan setiap hari Minggu di gereja kita. Nah, di program Lebih Dalam Lagi yang satu ini, Anda bisa bertanya lebih banyak, lebih dalam, menggali bersama dengan perspektif berbeda, dan hamba-hamba Tuhan akan menjelaskan lebih dalam lagi kepada Anda tentang firman Tuhan yang disampaikan di khotbah setiap hari Minggunya. Ikuti ya, setiap hari Selasa jam 8 malam, Instagram ya, @NWI Church, itu Instagramnya. Dan Bapak Ibu sekalian, jika Anda juga punya pertanyaan seputar khotbah yang disampaikan, lewat program inilah Anda harus menyampaikannya. Kami juga ingin menginfokan bahwa setiap hari Jumat malam jam 7.30 waktu Indonesia Barat, gembala kita yang terkenal sebagai seorang penggubah lagu, yang juga banyak menciptakan lagu-lagu pujian, penyembahan yang menguatkan hati, mengadakan konser secara siaran langsung lewat akun Instagram beliau. Pastor Robert dan Ibu Lea Sutanto mengadakan live worship at home di akun Instagram @RobertLeaSutanto. Kemudian ada di Facebook dan juga YouTube Robert Lea Sutanto. Mari ikut sama-sama mendoakan program ini supaya sukses dan lancar demi kemuliaan Tuhan. Dan Bapak Ibu juga diundang untuk bergabung supaya bisa dikuatkan lewat lagu-lagu beliau. Setiap hari Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat malam. Setiap persembahan, persepuluhan atau donasi untuk dana pembangunan gereja dapat ditransfer melalui Bank BCA atas nama GBI New Wine International dengan nomor rekening 002 308 1234. Ada juga program yang secara konsisten kami lakukan untuk menolong saudara-saudara kita yang terdampak
pandemi COVID-19, yaitu program yang disebut Rp5.000ku, di mana saudara bisa menyisihkan Rp5.000 setiap harinya yang bisa Anda transfer di setiap akhir minggu atau di akhir bulan, dikumpulkan dulu lalu ditransfer, silahkan. Dan dana ini akan dipakai untuk menolong mereka yang membutuhkan selama pandemi ini. Kami belikan sembako, kemudian pembersih tangan, masker, dan lain sebagainya. Itu adalah dana yang Anda donasikan dan kami kelola dengan bijaksana, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, untuk program Rp5.000ku, silahkan transfer ke nomor rekening yang berbeda. Ya, atas nama GBI New Wine International, banknya masih sama yaitu BCA. Nomor rekeningnya adalah sebagai berikut: 0700 177 696, dan jangan lupa untuk mencantumkan kode unik di belakangnya yaitu 019. Ya, di setiap dana yang Anda transfer, kasih kode unik di belakangnya yaitu 019. Anda juga bisa memberi atau mendonasi menggunakan OVO, Dana, GoPay, atau dompet digital lainnya dengan cara memindai kode bar yang muncul di layar. Dan selain itu Anda juga bisa memberi secara online atau daring ya, lewat situs berikut ini, yaitu www.nwicej.org/giveonline. Ada juga di layar saat ini Bapak Ibu, dan di sana juga tertera cara menggunakan akun virtual, transfer dana via bank, kartu kredit, dan lain sebagainya. Kami mengucapkan terima kasih atas segala kemurahan hati Anda. Dan bahan Kids Church untuk anak-anak kita, ini dia Kids Church at Home, bisa diunduh di tautan berikut ini yang ada di bawah. Ya, ada di layar saat ini. Bapak Ibu, itulah bahan terbaik untuk anak-anak kita tetap mengenal pelajaran tentang siapa juru selamat mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada tim Kuis Alkitab yang telah menyiapkan materi ini secara khusus. Bagus sekali buat anak-anak kita. God bless all your ministry. Ya, kembali kami ingatkan bahwa kantor sekretariat gereja untuk sementara waktu ini masih diliburkan. Namun jika Anda membutuhkan pelayanan secara khusus, silakan menghubungi nomor khusus WA yang tertera di layar, yaitu 0812 865 00101. Jangan ragu untuk menghubungi nomor yang tertera di layar tadi jika Anda membutuhkan pelayanan. Bapak Ibu sekalian, demikianlah pengumuman pada ibadah hari ini tanggal 28 Juni 2020, dan siapkanlah hati pikiran Anda, sesaat lagi kita akan masuk dalam sesi mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tenang sejenak dan lalukan segala masalah kita. Fokus untuk menerima pencerahan dari firman Tuhan yang memberi kekuatan, pengharapan, dan hidup. Tetap di dalam sikap menyembah sambil di akhir dari ibadah ini Anda membagikan tautan ini kepada lebih banyak orang lagi supaya mereka pun diberkati. Saya Coki Sitohang mengucapkan selamat mengikuti ibadah. Immanuel. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, at peace we often forfeit. Very bare. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? Should never be discouraged. We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus
knows our every weakness. Take it to the Lord in praise. Take it to the Lord in prayer. What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry. What a privilege to carry everything to God in prayer. What peace. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful? Can we find a friend so faithful? Who will all our sorrows share? Jesus knows. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Take it to the Lord in prayer. What a friend we have in Jesus. What a friend. What a peace we often forfeit. Jesus. Say Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. 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 Oh, what a friend we have in Jesus. Say Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Say it again. Jesus. Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Shalom saudara-saudara terkasih, hari ini kita akan bicara mengenai tentang new normal di dalam worship, in worship. Mengapa worship? Karena worship sangat penting di dalam bagian ibadah sebuah gereja. Sebenarnya ada 3 hal, yaitu adalah ada worship, ada prayer, ada firman Tuhan atau the word of God. Jadi 3-tiganya ini tidak bisa dipisahkan. Saya akan berbicara mengenai worship pada pagi hari ini. Alkitab menuliskan lebih dari 1115 ayat yang menyinggung atau berbicara tentang musik, alat-alat musik dan sebagainya. Betapa pentingnya worship di dalam bagian penyembahan kita atau dalam bagian ibadah kita kepada Tuhan. Dan tujuan daripada alat musik ini adalah mempererat relationship kita kepada Tuhan. Ingat, worship brings you closer to God. Jadi penyembahan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan di dalam sebuah relationship tentunya. Ya, ada beberapa konsep yang salah di dalam pengertian orang-orang tertentu terhadap jumlah orang yang hadir atau jumlah orang beribadah dan hadirat Allah. Katakan kalau gereja besar atau tempat perkumpulan yang besar, ketika menyembah Tuhan maka Allah hadir. Tetapi kalau di tempat yang kecil, persekutuan yang kecil atau gereja yang kecil, maka Allah tidak hadir. Wah, itu relatif sebenarnya. Dan menurut saya firman Tuhanlah yang membuat kita mengerti seharusnya dan bukan pengalaman seseorang.
Ya, di dalam Alkitab digambarkan 3 hal di mana Allah hadir. Yang pertama yaitu di dalam kitab Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Dikatakan bahwa sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat ini menggambarkan 2 atau 3 orang berkumpul. Dikatakan aku ada di tengah-tengah mereka. The presence of God, hadirat Allah ada di tengah-tengah mereka. Lalu ayat yang kedua mengatakan dalam kitab Kisah Para Rasul ayat yang ke-47 berbicara mengenai mereka terus memuji-muji Allah. They keep praising the Lord. Dan disenangi oleh semua orang. Setiap hari jumlah mereka bertambah karena Tuhan memberikan kepada mereka orang-orang yang sedang diselamatkan. Saya mengambil dari bahasa Indonesia sehari-hari atau BIS ya. Jumlah orang pada waktu itu kalau saudara membaca Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 2 awalnya, ketika pencurahan Roh Kudus, maka jumlahnya ada 3.000 jiwa. Yang pertama 2 atau 3 orang, yang kedua 3.000 jiwa. Lalu yang ketiga yang sangat menarik adalah ketika Musa akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, maka dia berbicara kepada Tuhan, dikatakan, Tuhan, kalau engkau tidak menyertaiku, lagi sekali, the presence of God, kalau bukan hadirat Tuhan, engkau menyertai aku, maka jangan suruh aku berangkat. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat 15 mengatakan demikian. Berkatalah Musa kepadanya atau kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. See, the presence of God membimbing, menuntun kepada lebih dekat lagi kepada Tuhan ya. Ya, jumlahnya pada waktu itu ada sekitar 2,5 juta orang. Bayangkan jadi orang-orang yang mengatakan bahwa hanya di tempat besar Tuhan hadir, tempat kecil Tuhan tidak hadir, itu tidak benar. Karena Alkitab berkata yang sebaliknya. Tempat kecil hadir dan juga tempat besar hadir kalau ada orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Jumlah tidak menentukan Tuhan hadir atau tidak. Ya, tetapi iman berdasarkan firman Tuhanlah yang menentukan Tuhan hadir atau tidak. Jadi biarpun sekalipun jumlahnya banyak tetapi mereka tidak percaya sama Tuhan, mereka tidak menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, Tuhan tidak hadirlah. Apalagi tidak menghormati firman-Nya. Tapi ketika 2 atau 3 orang berkumpul sehati sungguh-sungguh kepada Tuhan, di situ Dia hadir. Dan kita semua tahu firman Tuhan mengatakan ada banyak hal yang terjadi ketika Tuhan hadir. Nah, hari ini saya ingin membahas lebih dalam lagi mengenai apa yang terjadi di situasi yang sedang hari-hari ini kita hadapi, yaitu COVID-19, di mana orang-orang atau new normal dalam menghadapi atau hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Ada banyak orang takut, ada banyak orang khawatir, ada banyak orang yang menjadi kecewa dengan situasi seperti ini. Ya, saya ingin mengajak kita membuka Alkitab dulu di dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan dengan cepat saja. Allah kota benteng kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangatlah terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Garis bawahi kata ini ya. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Ya, Allah akan menolongnya menjelang pagi, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Perhatikan di sini digambarkan tentang Allah ada di dalamnya dan kota itu tidak akan goncang. Kita mengibaratkan kota itu adalah diri kita, keluarga kita. Ketika Allah ada di dalamnya, maka keluarga kita dan kita sendiri tidak akan goncang. Karena penyertaan Allah ada di dalam diri kita, membuktikan bahwa Allah akan menolong kita. Boleh katakan amin? Amin. Nah, saudara, sebenarnya ayat ini atau pasal ini ditulis berdasarkan kitab Tawarikh. Saudara, 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 30. Dulu kita pernah membaca ayat ini, yaitu berbicara mengenai ketika Raja Yosafat
bangsa Israel pada waktu itu yang dipimpin oleh Raja Yosafat dihadang atau dikepung oleh 3 jurusan, oleh 3 suku bangsa kuat dari 3 jurusan. Yang pertama yaitu adalah Moab, bangsa Moab, kedua bangsa Amon, yang ketiga adalah bangsa Edom. Tapi di situ yang pertama Tuhan lakukan adalah ayat ini dikatakan Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah ada di dalamnya. Bangsa Israel tidak akan goncang. Maka pada waktu itu tentu kita tahu semua, kalau saudara ingin membaca ayatnya silahkan. Maka dikatakan bahwa bangsa Israel berhasil mengalahkan 3 suku bangsa bahkan sebelum mereka bertindak sekalipun, karena Tuhan bekerja. Boleh katakan amin. Tuhan bekerja dengan luar biasa secara supranatural, sehingga ketika bangsa Israel tiba, mereka hanya tinggal menjarah harta-harta daripada orang-orang tersebut, suku-suku bangsa tersebut. Dan bangsa Israel pada waktu itu menjarah begitu banyak harta-harta mereka, sehingga lembah itu disebut lembah pujian sampai hari ini, dikatakan ya. Nah, ketika kita melihat tentang kehidupan kita hari-hari ini, saudara, sebenarnya ada 3, kalau saya ingin gambarkan ya saudara ya, 3, yaitu kita dikepung oleh COVID-19 yang membuat semua orang takut. Yang kedua adalah perekonomian menjadi begitu sulit. Ada toko-toko yang tutup, ada restoran yang tutup, ada usaha-usaha yang tutup. Bukan karena mereka bangkrut karena tidak bisa berusaha, tetapi karena situasi pandemi ini membuat mereka menjadi tidak punya bisnis. Semuanya menjadi mati, dan ini bukan cuma di Indonesia, di Jakarta atau lain sebagainya, tetapi juga di seluruh dunia ini terjadi. Singapura, Malaysia, Jepang, seluruh dunia, Amerika sekalipun, ya Eropa sekalipun, mereka sedang mengalami begitu kesulitan. Lalu yang ketiga adalah keluarga. Ya, kita tahu bagaimana masa-masa pandemi atau stay at home, karantina atau home quarantine, saudara, mengakibatkan satu situasi lagi. Keluarga baru pertama kali ketemu tentang papanya. Biasa papanya kerja terus pagi sampai malam. Sekarang istri ketemu suaminya seharian penuh, anak-anak ketemu ayahnya seharian penuh. Maka terjadilah di sini krisis juga dalam keluarga. Ya, suami yang biasa dilayani oleh sekretarisnya atau dengan orang-orang bekerjanya, sekarang ketemu anak-anak, ketemu istri yang sama sekali ini bukan tempat kerjaan. Jadi anak-anak minta diperhatikan, bukan memperhatikan ayahnya, sehingga terjadi persoalan demi persoalan. Ya, saudara. Jadi keluarga hari-hari ini sedang menghadapi begitu banyak musuh. Tetapi ingat, tadi saya katakan Allah di dalamnya, maka kota itu tidak akan goncang. Ketika kita meletakkan Tuhan dalam diri kita, di dalam diri kita, maka kita tidak lagi menjadi goncang, saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat lagi, worship membawa kita ke dalam relationship yang lebih dalam, lebih intim kepada Tuhan. Ada satu ayat yang menarik di dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 28 mengatakan demikian. Ketika Yesus naik ke atas gunung, ya, gunung transfigurasi atau Mount of Transfiguration, ayat yang ke-28 mengatakan demikian. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Perhatikan di sini, dalam bahasa Inggris dikatakan, and when he was praying, the appearance of his face was transformed, and his clothes became dazzling white. Ya, di sini dikatakan ketika ia sedang berdoa. Nah, yang menjadi perhatian saya adalah kata berdoa di sini. Karena kata berdoa di sini di dalam Greek Strong Concordance artinya psychomai. Saya kurang bisa berkata-kata, tapi dikatakan to pray to God. Contohnya to supplicate atau bersyafaat, worship, penyembahan. Yang ternyata kata worship yaitu dari proskuneo, dan kata proseokomai itu adalah mirip, ada akarnya sama, saudara. Jadi di sini kita mengambil kesimpulan bahwa worship and prayer itu berkaitan satu sama lain. Dan itu diulangi lagi di kitab Wahyu, saudara, ketika dikatakan ada cawan dan harpa. Ya, cawan berbicara tentang doa, harpa berbicara tentang musik. Jadi musik
worship and prayer itu menjadi satu. Apa yang terjadi? Worship and prayer itu menyangkut hati kita, menyentuh hati kita, menyentuh hati saudara-saudara sekalian. Nah, yang terjadi setelah hati kita, ingat, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Nah, saudara, ketika kita ada Allah, worship membawa kita lebih dekat pada Tuhan, maka yang terjadi adalah Yesus pun mengalami transfigurasi, berubah wajahnya, berubah pakaiannya. Saya percaya bahwa hidup kita akan diubahkan Tuhan. Hidup kita akan mengalami transformasi yang luar biasa. Perubahan dari yang kalah menjadi yang menang, jadi yang sakit menjadi yang disembuhkan, yang bersedih menjadi yang bersuka cita. Saya ingin katakan ada 3 hal hari-hari ini yang kita sedang hadapi. Yaitu yang pertama adalah wounded people. Orang-orang yang terluka. Ada banyak orang yang terluka. Di dalam kesetiaan mereka kepada Tuhan. Di dalam kehidupan mereka yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Tapi usaha mereka menjadi susah. Pekerjaan mereka menjadi hilang. Yang tadinya full time menjadi part time. Yang tadinya part time menjadi diberhentikan, di PHK kan. Lalu bisnis tiba-tiba menjadi lenyap. Penyakit berada di mana-mana. Ada orang-orang yang kecewa, orang-orang yang luka. Kenapa ini bisa terjadi? Bapak Ibu sekalian, itu yang terjadi di sekeliling kita. Dan yang lebih dalam lagi kita melihat adalah hurt people. Punya kecenderungan to hurt people. Orang-orang yang mengalami luka punya kecenderungan melukai orang lain. Karena mereka tidak menyadari mereka sendiri sudah kecewa dan terluka. Dan ingat, ini yang kita sedang hadapi. Tetapi ingat juga firman Tuhan berkata bahwa transform. Ada kata transformasi. Lalu yang kedua adalah worry people. Worry people ini adalah orang-orang yang khawatir. Satu kata-kata yang bagus mengatakan demikian. Worrying hacks your brain and makes it difficult to focus on what is important. Kekhawatiran akan mengambil alih otak kita dan membuat sulit untuk fokus pada apa yang penting. Kita begitu khawatir sehingga ketika kita harus melakukan sesuatu yang mestinya penting, ya kita tidak lakukan, tapi karena kita khawatir. Tahukah saudara kekhawatiran itu? Di rumah saya punya kursi goyang. Dulu almarhum ayah mertua saya membuatkan kursi goyang itu. Jadi kalau saya juga suka duduk di situ, goyang, enak. Kadang-kadang begitu enaknya goyang-goyang, bisa tertidur. Saudara, perhatikan kursi goyang itu akan tetap bergoyang di situ dan tidak akan kemana-mana. Ya, ketika kita khawatir, sama seperti kursi goyang itu, kita akan goyang, tapi kita tidak pergi kemana-mana. Kita tidak melakukan apa-apa. Akibatnya, kita kehilangan fokus kepada hal-hal yang penting di dalam hidup kita yang seharusnya kita lakukan. Nah, orang-orang yang worrying ini juga ada di sekitar kita. Mari kita membantu. Mari kita mendoakan. Mari kita membawa mereka di dalam hadirat Tuhan yang lebih lagi. Lalu orang yang ketiga. Yang ketiga adalah, tadi yang pertama wounded people, kedua worry people, yang ketiga adalah weary people. Kata weary ini artinya letih, lesu, lelah. Saudara, letih, lesu, lelah. Mazmur 42 mengatakan, mengapa engkau lelah atau letih jiwaku? Saudara, maka dikatakan bersukacitalah. Ada orang-orang yang lelah. Ada orang-orang yang letih. Ada orang-orang yang karena kejadian tidak bisa menyelesaikan masalah mereka. Dari tahun lalu persoalan mereka jalan terus. Awal tahun ini masih terus saja. Lalu kemudian terus menjelang 3-4 bulan, 5 bulan terakhir ini menjadi begitu sulit. Menjadi sehingga orang-orang menjadi weary. Jadi lelah, letih, lesu. Tapi ada satu ayat yang bagus sekali mengatakan demikian. Yesaya pasal 40 ayat 28-31 berkata demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata menanti-nantikan Tuhan, in worship and in prayer, mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja waling naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebuah ayat yang luar biasa, ayat-ayat yang kita bacakan tadi, yang merubah hidup kita. Tapi ingat, worship itu memegang peranan penting sekali di dalam hidup kita. Kita melihat orang-orang di sekeliling kita. Karena itu ketika kita ada dalam hadirat Allah, ini doa kita, ini pegangan kita. Ketika kita sedang menyembah Tuhan, yaitu worship will transform the wounded, the warrior, and the weary into becoming the warrior. Worship atau penyembahan mengubahkan yang terluka, khawatir, dan yang letih menjadi pahlawan atau pemenang. Tuhan memberkati. Dalam pesan ini menjadi kekuatan buat kita sekalian dan menjadi hiburan, penghiburan buat kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yuk kita mau berdoa sama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap daripada kami yang sedang mengalami keletihan, kelesuan, yang sedang terluka, yang sedang khawatir akan kehidupan ini, akan sakit penyakit, akan apapun yang sedang mereka alami. Tuhan, kiranya worship, penyembahan itu akan merubah hidup kami. Ada transformasi terjadi. Kami yang tadinya kalah dijadikan pemenang. Kami yang tadinya sedih dijadikan penuh sukacita. Kami yang tadinya berduka dipenuhi dengan kegembiraan. Bapa dalam surga, yang lemah Kau jadikan kuat, yang sakit Engkau sembuhkan. Biarlah ini terjadi kepada setiap daripada orang-orang saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan online ini, bahwa mereka boleh mengalami the power of worship sebagai sebuah new normal dalam kehidupan kami, bahwa worship is powerful. Worship transform life. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, memberkati semua saudara-saudara kami yang menyaksikan online service ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa berkat, ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Minggu depan ibadah online New Wine International Church di YouTube channel ini, yaitu youtube.com/NWI Church jam 10 pagi. Dan ibadah tersebut diikuti dengan atau bersamaan dengan Holy Communion atau perjamuan kudus. Siapkan roti dan siapkan anggur atau jus, ya grape juice. Kita akan sama-sama communion atau perjamuan kudus minggu depan. Selasa nanti tanggal 30 Juni akan ada Instagram Live question and answer lebih dalam lagi bersama dengan Pastor Christopher Tapiheru dan saya sendiri Robert dan Lea Sutanto tentang new normal music atau worship jam 8 malam. Jangan lupa. Setiap hari Jumat jam 7.30 malam ada live worship at home. Worship at Home bersama dengan Robert dan Lea Sutanto, live di Instagram @RobertLeaSutanto, Facebook dan youtube.com/RobertLeaSutanto. Mari kita berdoa dan terima berkat. Bapa, terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami sekalian. Sebelum kami menyelesaikan ibadah kami ingin menerima berkat yang daripada Engkau. Maka kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami mulai hari ini dan seterusnya. Terpujilah namamu, semua umat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.